Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang inovatif. Dalam hal ini kami memilih website quizizz.com. Ya, website ini adalah media yang dapat digunakan guru dan juga siswa dalam melakukan pembelajaran. Di website ini, guru dapat membuat pertanyaan-pertanyaan atau kuis berupa ujian ataupun UAS dan dalam berbagai bentuk lainnya yang akan dapat diberikan kepada siswa untuk dikerjakan secara real time ataupun berjangka waktu. Nah, di kuis ini bukan hanya berbentuk pertanyaan ya, guru juga dapat memberikan materi juga kepada siswa untuk yang nantinya akan dapat diakses siswa dengan cara mengakses kuis ini dan dapat dilihat. Di aplikasi ini juga guru dapat melihat laporan ya, atau misalnya hasil-hasil jawaban dari siswa, sehingga nanti laporan tersebut tentunya akan lebih mudah untuk dihimpun jika dibandingkan dengan mengerjakan ujian secara manual. Dan juga pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang dapat dibuat di website Quizizz ini itu dapat ada berbagai macam anekanya. Ada yang dapat berbentuk pilihan ganda atau esai ataupun isian singkat. Guru juga bisa dapat membuat materi berupa slide ataupun PowerPoint. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk kinerja dari website ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Quizizz atau kinerja dari Quizizz tersebut. Oke, yang pertama kita masuk ke link quizizz.com. Kemudian bila ingin menggunakan Quizizz yang sudah tersedia, kita bisa mencarinya. Temukan Quizizz yang terletak pada pojok kiri atas, atau jika kita ingin membuat Quizizz, itu kita bisa klik yang ada pada pojok kanan atas. Oke, kita buat quiz. Nah, sebelum membuat kuis, kita membuat namanya terlebih dahulu. Saya buat contohnya trigonometri. Untuk pilihan pilihan mata pelajarannya yaitu adalah matematika. Selanjutnya, untuk membuat pertanyaannya, kita bisa memilih antara pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, dan lain-lain yang sudah tersedia pada kuis. Nah, di sini saya ingin membuat pilihan ganda. Oke. Untuk membuat rumus-rumusnya itu sudah terletak pada sebelah kanannya. Oke, kita contohkan. Misalnya saya membuat soalnya adalah tangen dari 30 derajat itu sama dengan titik-titik, kemudian dimasukkan. Untuk pilihannya yang A saya buat adalah 1/akar 3. Oke, masukkan. Kemudian yang kedua saya buat 1. Oke, masukkan. Yang ketiga saya buat 0. Oke, yang keempat saya buat 1/2. Oke, sebelum kita simpan, kita pilih terlebih dahulu mana jawaban yang benar. Oke, kita buat misalkan yang A. Kemudian setelah itu baru kita bisa menyimpan soal tersebut. Untuk menambah jawaban, kita tinggal mengklik ini, buat pertanyaan baru. Tinggal diklik, kemudian buat soal yang baru untuk kuis tersebut. Nah, jika sudah dibuat, kita tinggal simpan. Nah, sebelum kita simpan, kita wajib untuk memasukkan gambarnya dulu. Oke, kita masukkan gambar itu, kalau bisa dia yang sesuai dengan judulnya tadi, trigonometri. Oke, open. Setelah itu kita pilih bahasa, kita buat bahasa Indonesia, dan pilih kelas, itu dia untuk kelas 10. Oke, simpan. Setelah itu, nah, kita buka kembali. Nah, untuk
memberikan kepada murid-murid, untuk diberikan kepada siswa, kita membuat tantangan teman. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan kodenya. Nah, dari kode tersebut siswa akan bisa mengisi kuis tersebut, dan setelah mengisi kuis mereka akan langsung dapat melihat hasil dari mereka. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Quizzes. Di mana kelebihannya untuk guru yaitu guru dapat membuat soal yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga antar siswa itu tidak dapat mencontek atau melihat jawaban sesama temannya. Dan untuk siswa, kelebihannya yaitu siswa dapat mengetahui langsung nilai dari soal yang mereka kerjakan. Kemudian jika kita memilih jawaban yang salah, jika siswa itu memilih jawaban yang salah, maka dia akan langsung mengetahui jawaban yang benarnya. Dan yang ketiga, karena Quizzes itu banyak tampilannya seperti pilihan berganda, esai, atau menu yang lainnya, dan itu membuat Quizzes menjadi tampilan yang menarik. Dan selanjutnya mengenai kekurangan dari Quizzes. Yang pertama, apabila ada seorang siswa yang tinggal jauh dari kota dan mendapatkan kendala jaringan, maka itu merupakan salah satu kekurangan dari Quizzes. Dan yang kedua, siswa dapat masuk menggunakan 2 akun sekaligus. Jadi guru tidak mengetahui mana akun yang asli atau akun yang palsu yang ia gunakan. Dan yang ketiga, siswa itu dapat membuka tab baru sehingga mereka bisa melihat suatu jawaban dari Google atau dari website lainnya. Yang keempat, peringkat siswa itu dapat menurun maksudnya, di mana apabila dia peringkat pertama, jika dia terlambat mengerjakan soal dari kendala waktu tersebut, maka dia akan turun peringkat menjadi ke bawah. Yang terakhir, apabila ada siswa yang terlambat untuk bergabung dengan Quizzes, maka siswa tersebut akan telat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi kekurangan Quizzes yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama, guru harus memastikan bahwa siswanya hanya menggunakan satu akun saja dengan akun yang sebenarnya. Yang kedua, dipastikan semua siswa mempunyai paket data dan jaringan yang kuat supaya tepat waktu ketika login, supaya tidak terlambat dalam mengerjakan soalnya. Yang ketiga, guru harus mengontrol setiap siswa yang akan mengerjakan soal-soal yang telah tertera di Quizzes agar tidak ada yang bisa melihat jawaban dari Google. Yang keempat, diharapkan semua siswa dapat memahami semua pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru supaya tidak turun peringkat dikarenakan masalah waktu. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.